Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang sudah bergabung di channel aku. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan terima kasih juga udah klik video ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sekarang hari ini aku akan membawakan suatu cerita sejarah lagi mengenai mitos-mitos yang beredar mengenai Ratu Pantai Selatan. Nah, di sini aku sudah mempunyai 3 nama. Mungkin kalau misalnya kalian ada revisi, kalian bisa komen nanti di bawah. Tapi sebelum lanjut, kita intro dulu. Nah guys, berbicara dengan Ratu Pantai Selatan ini, pasti kalian pernah mendengar nama Nyi Blorong, terus pernah mendengar nama Nyi Roro atau Nyi Loro Kidul, dan pasti pernah mendengar nama Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Nah, menurut kalian apakah 3 nama yang aku sebutkan ini adalah satu orang atau berbeda-beda orang, atau bahkan ini hanya mitos tapi namanya aja banyak, jiwanya atau raganya tetap satu. Nah, di sini sebelum aku membawakan cerita ini, aku sudah menjelajahi semua versi-versi yang ada dan akhirnya sampailah aku ketemu dengan salah satu fakta yang bilang Nyi Blorong, Nyi Roro, sama Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini adalah 3 nama yang jiwa ataupun raganya berbeda. Nah, Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini adalah yang memang penguasa pantai selatan ataupun Ratu Pantai Selatan yang memang bersifat baik. Terus yang kedua ini adalah ada Nyi Loro atau Nyi Roro Kidul. Ini adalah patih dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi patihnya. Dan si Nyi Roro ini bersikap agak jahat ya teman-teman. Biasanya dia itu kebanyakan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan ataupun mengancam manusia dengan kejadian-kejadian yang memang buruk untuk kita. Terus yang ketiga itu ada Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong ini adalah seseorang yang merupakan sebagai panglima terkuat dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul yang bentuknya ini menyerupai setengah manusia ke atas, ke bawahnya itu adalah berwujud ular. Wow, seru banget nih pembahasannya. Terus apa sih hubungannya dengan orang-orang yang bilang oh mereka sama kok, ngapain dibeda-bedain lagi? Tapi nyatanya itu beda guys, karena kan yang beredar itu segala sesuatu yang ada. Contohnya ini kita ke pantai ini, ada orang tenggelam, dihubung-hubungkanlah dengan Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi seolah-olah dialah yang membuat orang-orang di pantai ini tenggelam, menghilang, ataupun hanyut atau gimana. Tapi sebenarnya kalau dicari ke versi-versinya itu, yang melakukan semuanya itu bukanlah Ibu Kanjeng Ratu Kidul, itu melainkan panglima atau patih-patihnya. Maksudnya penjaga-penjaganya mereka. Karena biasanya kalau kita ke pantai itu dengan niatan yang kurang baik, nah siap-siaplah kalian tuh berhadapan dengan Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul yang memang kadangkala ia pun bisa menyerupai kita, misalnya aku ke pantai bisa menyerupai aku untuk melakukan kejahatan. Sampai sebetulnya ya, kalian pasti penasaran kan dengan cerita-cerita dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini. Dan ada beberapa versi yang akan aku ceritakan dari berbagai daerah mengenai sejarah dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Oke guys, langsung aja ke versi cerita pertama. Ini diambil dari Babat Tanah Jawi sekitaran abad ke-19. Nah, menurut cerita umum, Kanjeng Ratu Kidul ini pada mudanya itu bernama Dewi Ratnaswida atau Dewi Ratnaswida. Ia merupakan seorang putri dari Pejajaran yang merupakan anak Prabu Mundingsari dari istrinya yang bernama Dewi Sarwedi atau cucu Sangyang Saranadi, dan merupakan cicit dari Raja Siluman di Sigaluh. Nah, akhirnya seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Joko Suruh pun bertemu dengan seorang pertapa yang memerintahkan agar dia menemukan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Karena sang pertapa ini adalah seorang wanita muda yang cantik, akhirnya Joko Suruh pun jatuh cinta kepadanya. Tapi sang pertapa yang ternyata merupakan bibi dari Joko Suruh ini bernama Ratnaswida menolak cintanya. Nah, ketika muda, Ratnaswida ini mengasingkan diri untuk bertapa di sebuah bukit. Kemudian akhirnya ia pergi ke pantai selatan Jawa dan menjadi penguasa spiritual di sana. Akhirnya ia pun berkata kepada pangeran, jika keturunan pangeran menjadi penguasa di kerajaan yang terletak di dekat Gunung Merapi, ia pun akan berjanji menikahi seluruh penguasa secara bergantian.
Akhirnya sang putri pun melarikan diri dari keraton dan bertapa di Gunung Kombang, dan selama bertapa ini ia sering menampakkan kekuatan gaibnya dengan berganti rupa dari wanita menjadi pria ataupun sebaliknya. Nah, dikisahkanlah nih bahwa Dewi Retnaswida ini yang sangat cantik tanpa tanding ini menderita sakit lepra, dan akhirnya ia pun harus mengobatinya dengan cara mandi ataupun merendam diri di dalam suatu telaga di pinggir samudra. Dan konon pada suatu hari tatkala ia membersihkan muka, sang putri ini melihat bayangan mukanya di permukaan air, dan akhirnya ia pun terkejut karena melihat mukanya yang sudah rusak, dan akhirnya sang putri ini lalu terjun ke laut dan tidak kembali lagi ke daratan, dan hilanglah sifat kemanusiaannya serta menjadi makhluk halus. Akhirnya sang putri ini yang tidak bersuami ini menjadi ratu di antara makhluk halus seluruh Pulau Jawa dan istananya di dasar samudra Indonesia. Namun tidaklah mengherankan karena akhirnya sang putri ini memang mempunyai darah keturunan dari makhluk halus. Tapi diceritakan selanjutnya bahwa setelah menjadi ratu, sang putri ini lalu mendapatkan julukan Kanjeng Ratu Kidul Kencana Sari. Jadi kesimpulan di versi pertama ini, asal usul dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini adalah sosok wanita ataupun pertapa wanita yang sangat cantik tiada tanding, tapi ketika ia saat mau cuci muka itu merendam diri saat ia mengobati penyakitnya itu, dia melihat wajahnya itu menjadi sangat buruk, dan akhirnya ia memutuskan untuk terjun ke laut dan memiliki kerajaan di dasar laut dan tidak pernah kembali lagi ke daratan. Di sanalah ia menjadi penguasa laut ataupun penguasa seluruh makhluk halus yang ada di Jawa, dan sampai dikenal dengan sekarang itu merupakan Ibu Kanjeng Ratu Kidul Kencana Sari. Nah, lanjut nih yang ke versi 2-nya ini diambil dari Yogyakarta dan Madiun. Nah, dalam versi ini penguasa laut selatan ini dikenal sebagai Ratu Kidul itu adalah Dewi Retno Dumilah. Ia pun merupakan seorang putri Adipati Madiun yang kemudian diperistri oleh Panembahan Senopati yang merupakan penguasa kerajaan Mataram pertama. Nah, menurut berita yang beredar, bila kalian akan menemui tamu yang berbusana peranakan, Kanjeng Ratu Kidul itu akan muncul dengan mengenakan busana lengkap sebagai seorang ratu yang dikawal abdi dalam palawija. Tapi bila menemui tamu berpakaian biasa, Kanjeng Ratu Kidul ini akan mengenakan busana serba putih seperti rukuh dan tidak dikawal. Dari hasil perkawinannya pun akhirnya melahirkan 2 orang putra, yakni Raden Rangga dan Putri Pembayun. Nah, laut selatan yang berada di wilayah Yogyakarta ini meliputi Parangtritis dan Parangkusumo, dan hingga sekarang pun masih dipercayai sebagai sebuah keraton kajiman ataupun tempat di mana Kanjeng Ratu Kidul itu berada. Dan sebagai penguasa keraton tersebut adalah Kanjeng Ratu Kidul yang tak lain merupakan Dewi Retno Dumilah, dan dalam kehidupan sehari-hari di keraton, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki seorang abdi dalam keparak putri, yaitu Empok Loro Kidul. Nah, dalam generasi selanjutnya, akhirnya Panembahan Senopati ini, pendiri kerajaan Mataram kedua, mengasingkan dirinya ke pantai selatan untuk mengumpulkan seluruh energinya dalam upaya mempersiapkan kampanye militer melawan kerajaan utara, dan mereka pun melakukan meditasi dan menarik perhatian Kanjeng Ratu Kidul, dan dia pun akhirnya berjanji membantunya. Dan selama 3 hari 3 malam ia pun mempelajari rahasia perang dan pemerintahan, dan intrik cinta pun akhirnya ada di istana bawah airnya tersebut. Akhirnya hingga muncul dari lautan Parangkusumo yang dipercayai kini sebagai Yogyakarta Selatan. Nah, sejak kejadian itu akhirnya Ratu Kidul ini dilaporkan berhubungan erat dengan keturunan Senopati yang berkuasa, dan sesajian yang dipersembahkan untuknya di tempat ini pun setiap tahun terus dilaksanakan melalui perwakilan Istana Solo dan Yogyakarta. Nah guys, dalam versi yang kedua ini diceritakan Ratu Kidul ini merupakan sosok ratu yang jatuh cinta terhadap seseorang yang melakukan pertapaan di penguasa kerajaan Mataram kedua yang melakukan pertapaan. Akhirnya ia itu menumbuhkan benih-benih cinta, dan sampai sekarang pun dipercayai bahwa Ratu Kidul ini ada hubungan erat dengan Senopati Yogyakarta dan Solo, dan di mana ritual-ritual apapun itu dilakukan setiap 1 tahun sekali itu dilakukan oleh orang-orang Yogyakarta dan Solo di laut pantai selatan.
Oke, lanjut kita ke versi yang ketiga, yaitu dari Jawa Barat. Ini versinya sangat singkat banget. Ya, ini merupakan penguasa laut selatan, adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran bernama Dewi Kandita. Karena sesuatu hal, putri cantik ini meninggalkan keraton kemudian bertapa di laut selatan. Nah, hanya segitu aja versi dari cerita Jawa Barat. Oke, mari kita simpulkan dari versi 1, versi 2, dan versi ketiga. Nah, dari beberapa versi yang aku ceritakan tadi ini, ada keterkaitan dengan laut, bertapa, senopati, kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin kerajaan ini ada yang Pajajaran, ada yang kerajaan Mataram, terus akhirnya berlabuh ke Solo dan Yogyakarta, ada yang dari segi Yogyakarta dan Madiunnya. Ini kan nama-nama daerah, dan yang sangat kentalnya itu adalah di pantai Parangtritis atau Parangkusumo. Jadi menurut aku ini legendanya ini memang benar adanya, dimana itu asal muasalnya itu pastilah adanya di laut. Dan yang versi pertama itu yang menyebutkan bahwa ia cuci muka dan melihat mukanya buruk, akhirnya terjun ke laut dan tidak pernah lagi balik ke daratan, itu juga masuk akal karena kan ia merupakan ratu di bawah laut atau dasaran laut. Terus yang versi kedua ini, ia berhubungan erat dengan senopati, yang dimana istana Solo dan Yogyakarta ini terus melakukan ritual, dan itu juga masuk akal karena ritualnya itu memang sampai saat ini pun masih dipercayai dan masih disembah, ataupun ritual itu dilakukan setiap 1 tahun sekali di area pantai laut selatan. Nah, yang versi ketiga ini kan menyebutkan bahwa meninggalkan keraton kemudian berada di laut selatan, itu berarti kan berada di laut selatan, entah dia di dalam dasaran laut ataupun masih menguasai area daratan, itu masih menjadi tata tanya. Jadi intinya sih memang antara ia meninggalkan keraton dan menikah lagi, ataupun meninggalkan keraton bertemu dengan pertapa akhirnya jatuh cinta, ini masih menjadi misteri. Tapi versi semuanya ini mengalami keterkaitan, dan kalau kalian mempunyai versi yang lain kalian bisa komen di bawah. Dan ini mempunyai legenda-legenda yang menurut aku sendiri pun bingung, ini legendanya yang benar yang mana. Namanya juga legenda, tidak bisa mencari kebenaran yang ada. Cuman yang bisa aku cari kebenaran itu adalah perbedaan antara Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul sama Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Itu yang memang sangat jelas sih. Nanti akan next aku bahas legenda mengenai Nyi Blorong atau legenda mengenai Nyi Roro Kidul. Itu sebenarnya kenapa sih dia bisa diterkaitkan, ataupun orang-orang masih belum paham kalau misalnya mereka ini berbeda orang tapi namanya sama, dan dari segi pakaiannya pun masih mengenakan pakaian yang hijau. Cuman Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini lebih memakai mahkota dan bunga gitu, lebih anggun. Sedangkan Nyi Roro Kidul ini dia tidak memakai mahkota sih, menurut Google-nya, menurut Google tuh nggak pakai mahkota dan tidak berwujud ular, berwujud manusia, cuma tidak memakai mahkota yang besar gitu. Sedangkan Nyi Blorong ini ya sangar, gimana dia rambutnya terurai, terus memang berwujud ular. Dan faktanya ini banyak yang bilang kalau Nyi Blorong ini lebih diterkaitkan dengan pesugihan. Jadi kalau misalnya memang mau ke pantai selatan, kalian mau melakukan pesugihan di sana, yang kalian temui itu bukan Nyi Roro Kidul ataupun Kanjeng Ratunya, lebih tepatnya Nyi Blorong kalian sembah kayak gitu. Jadi makanya Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu adalah dua orang yang memang memiliki watak yang sangat jahat, yang mengancam manusia, baik itu dari segi keselamatan ataupun iming-imingan untuk melakukan pesugihan. Oke guys, sekian dulu ya cerita legendanya. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe, dan juga tonton video-video yang aku rekomendasi ini di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian share juga ke semua sosial media kalian. Dan sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.